Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi bersama saya Bapak Hardi Sanjaya pada mata pelajaran praktek pengamalan ibadah kelas 7A sampai kelas 7A ya. Materi ya. Untuk mengawali pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk materi hari ini kita tentang rukun Islam. Ya, gimana rukun Islam ini kalian harus mengetahui dulu tentang apa itu rukun Islam, macam-macam rukun Islam, dan sebab-sebab adanya rukun Islam ya. Dapat kalian simak slide berikut ini ya. Mata pelajaran praktek pengalaman ibadah kelas 7A sampai kelas 7A tentang rukun Islam. Pengertian rukun Islam yaitu hal yang pokok harus dilakukan oleh semua orang sebagai fondasi wajib bagi orang-orang yang beriman. Setiap orang yang beragama Islam wajib melakukan atau mengamalkan hal yang ada di dalam rukun Islam. Kemudian rukun Islam terdiri dari 5 hal yang semuanya merupakan kegiatan fisik yang harus diamalkan. Hal ini berbeda dengan rukun iman yang sifatnya berupa mempercayai hal sesuatu. Diriwayatkan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara: persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan mengerjakan ibadah puasa, menunaikan zakat dan pergi haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan 5 urutan rukun Islam. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini wajib hukumnya untuk dilakukan bagi setiap orang yang menjadi muslim. 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut bacaannya: asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya saya bersaksi tidak persembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan kalimat tersebut merupakan dari 2 buah syahadat yang atau persaksian bahwa yang pertama tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat. Setiap muslim wajib melaksanakan ibadah sholat. Dan rukun Islam yang kedua adalah sholat. Dan sholat ini terdiri dari sholat 5 waktu. Yang pertama sholat subuh 2 rakaat yang dikerjakan sebelum terbitnya fajar atau dilaksanakan pada pukul 4 subuh atau pukul 4 pagi. Kemudian sholat zuhur dikerjakan di siang hari pada pukul 11.30 atau pukul 11.30 siang. Dan menjumlah rakaatnya itu 4. Sholat asar dikerjakan pada sore hari pada pukul 3 sore dan jumlah rakaatnya ada juga 4. Kemudian sholat maghrib yang dikerjakan pada menjelang maghrib pada pukul 5:30 sore dan rakaatnya berjumlah 3. Dan terakhir sholat isya, sholat yang dikerjakan pada pukul 6:30 atau pada pukul 7 malam sampai menjelang waktunya sholat subuh yang berjumlahnya 4 rakaat. Selanjutnya berpuasa di bulan Ramadan. Setiap muslim wajib berpuasa selama 1 bulan penuh selama bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tujuannya untuk mencapai ketakwaan. Ibadah puasa juga dilakukan dengan menahan makan dan minum serta hawa nafsu sejak subuh hingga matahari juga terbenam. Kegiatan ini juga memang terlihat berat, tapi sebenarnya ibadah ini juga adalah cara Allah untuk melatih setiap muslim untuk meningkatkan ibadah ketakwaannya kepada Allah. Selain itu juga banyak studi ilmiah yang menunjukkan bahwa ibadah puasa juga untuk meningkatkan imun kesehatan pada tubuh menjadi lebih sehat, tenang dan bugar. Adapun beberapa hikmah puasa, diantaranya
Yang pertama, menumbuhkan rasa empati terhadap orang yang kelaparan, melatih kesabaran, dan membantu orang yang kurang mampu. Kemudian menunaikan zakat. Zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh semua orang muslim, kecuali untuk orang yang tidak mampu untuk melaksanakan, seperti orang fakir dan miskin. Zakat ada dua macam, yaitu zakat fitrah, yaitu zakat yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan, dan zakat mal, itu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil usaha atau penghasilan. Jumlah zakat fitrah yaitu jumlah 2,5 kg atau 2,5 kg beras, atau bisa juga digantikan dengan uang yang setara dengan 2,5 kg tersebut. Adapun untuk zakat mal besarnya yaitu 2,5% atau 2,5% dari harta yang diperoleh dari penghasilan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang menjelaskan, dan dirikanlah salat untuk dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Dan orang yang beragama Islam wajib menunaikan zakat karena zakat ini memiliki banyak manfaat seperti membantu orang lain dan menggerakkan roda perekonomian. Kemudian pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Makkah adalah suatu kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji wajibnya dilakukan satu kali dalam seumur hidup. Dalam Quran surah Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi an-nasi hijju wal baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah suatu kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup melaksanakannya atau mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dan barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran surah Al-Imran ayat 97. Nah, itulah materinya yang dapat dijelaskan. Semoga dapat memahaminya. Inilah soal pertanyaan buat kalian. Tolong materi ini dapat kalian rangkum semuanya. Dapat kalian lihat soal-soal ini. Ya, kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya lebih mohon maaf. Kita akhiri dulu dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.